Qad warada anna imra'atan sammat waladaha Allah. Dahulu pernah ada seorang ibu tatkala punya anak, anaknya dinamai Allah, ya. Bayinya dinamai dengan nama Allah. Fanazalat alaihi narun fa'ahraqat. Kemudian apa yang terjadi setelah dia menamakan anaknya dengan nama Allah, maka turun dari langit itu bledek, ya, kilat yang menyambar, ya, api. Akhirnya apa? Anaknya ini terbakar dan gosong mati. Jadi pernah seperti itu. Maka tidak boleh menamai anak dengan nama Allah. Maka berilah nama-nama itu dengan nama yang baik. Kenapa kok demikian? Karena nanti di hari kiamat kalian akan diabsen. Di dalam hadis disebutkan innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Kalian semua nanti akan dipanggil satu persatu di hari kiamat dengan nama-nama kalian, wa asma'i abaikum, dan nama-nama bapak kalian. Fulan bin fulan, maju sini. Fulan bin fulan, namamu dan nama bapakmu. Fa ahsinu asma'akum, maka berilah nama yang baik. Beri nama yang baik. Jangan kasih nama syukur-syukur nama. Maka di dalam Islam nama itu penting. Berbeda dengan anggapan orang-orang barat. Katanya William Shakespeare, dia mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Bunga mawar kalau tidak disebut dengan mawar, baunya akan tetap wangi, dan wanginya tetap sama, tidak berubah karena perubahan nama. Kata mereka seperti itu. Itu menurut orang barat. Dan yang mungkin akhirnya terpengaruh dengan prinsip seperti ini, banyak orang memberikan nama anaknya syukur-syukur kasih nama begitu saja. Pernah ada masuk berita, ada bayi, siapa namanya? Satria Baja Hitam. Mungkin bapaknya mengidolakan, suka nonton itu mungkin. Punya anak. Bahkan ada namanya Pajero Sport. Ada bayi namanya Pajero Sport. Ada bayi namanya Royal Jelly. Ada juga bayi namanya Jas Hujan. Ini beneran ini. Ada bayi namanya Jas Hujan. Bahkan banyak beredar pada waktu musim Covid, orang dikasih nama dengan nama-nama yang berhubungan dengan Covid. Ada namanya perempuan, siapa namanya? Tina Karantina. Ada lagi namanya Covida Ataka. Berarti kena Covid ya. Siapa namanya? Handi Sanitiza. Ada orang perempuan namanya siapa? Karantinawati. Social distancing maksudnya. Ada juga namanya Tirmo Gunawan. Maksudnya termogan ya, yang buat apa namanya? Meriksa ini kalau dulu zamannya Covid kan. Di dalam Islam, baginda Nabi Muhammad SAW tatkala menemukan nama-nama yang jelek, nama-nama yang tidak pantas, maka Kanjeng Nabi merubah nama tersebut. Berarti ini menguatkan bahwa dalam Islam ngasih nama itu harus nama-nama yang baik. Kata Sayyidah Aisyah, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuwayyirul ismal qabih. Adalah Kanjeng Nabi
mengganti nama yang jelek, merubah nama yang jelek. Salah satu putri dari Sayyidina Umar bin Khattab itu dulu ada yang namanya Asiyah. Asiyah itu berarti wanita yang bermaksiat gitu, Asiyah. Maka kemudian begitu ketemu sama Kanjeng Nabi, ini ganti-ganti, jangan nama Asiyah, siapa namanya? Jamilah. Nah, gitu. Diganti yang baik-baik. Ada juga nama orang laki-laki namanya Asin, ya Asi, ganti namanya Mu'ti saat itu ya, Mu'ti. Bahkan ada juga namanya Syaitan. Siapa namanya? Tony, Syaitonir Rajim. Nama panjangnya. Kemudian diganti Abdullah. Ada juga namanya siapa? Zaman Kanjeng Nabi, Wurab. Namanya gagak. Sama Kanjeng Nabi diganti dengan Muslim ya. Ada juga namanya Harb yang artinya perang, Harb. Kemudian diganti dengan Al-Hasan sama Kanjeng Nabi. Ada namanya Syihab, artinya obor, diganti dengan Hisham sama Kanjeng Nabi. Maka nama-nama bukan hanya sekedar nama, tapi berilah nama-nama yang baik. Karena nama itu bagaimana tidak, dia akan berpengaruh sedikit banyak kepada orangnya. Dulu di zaman Kanjeng Nabi juga ada namanya Hazan. Diriwayatkan dari Al-Musayyab anna abahu jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Musayyab diceritakan bahwa bapaknya satu ketika datang kepada Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi tanya, "Mas muka, namamu siapa?" Dia mengatakan Hazan. Hazan itu berarti sedih, ya, sedih. Maka kemudian Kanjeng Nabi bersabda, "Anta Sahl." Nama kamu Sahl, ganti yo. Ojo Hazan kok sedih tok, ganti yo Sahl. Tapi ternyata sang bapak ini namanya Hazan ini tidak mau. "Ya Rasulullah, ini nama pemberian orang tua saya." Itu namanya Hazan. Ibarat kalau orang Jawa, waduh, jeneng kula biyen pun diselameti jenang pitung werna. Ya, sudah ditaburi dengan bunga 7 rupa gitu. Akhirnya Hazan ini tidak mau merubah namanya. Dan ternyata apa? Kata sang anak yaitu Musayyab menyaksikan sang bapak ini selama hidupnya sampai mati sedih terus, gak ada bahagianya. Jenenge sedih, Hazan ya. Suruh ganti tidak mau, ya sudah, dia kesedihan yang panjang ya. Maka nama itu merupakan hak, nama yang baik itu merupakan haknya seorang anak yang wajib diberikan oleh orang tua. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min haqqil waladi ala walidihi ayyu'allimahul kitabah." Termasuk kewajiban orang tua kepada anak adalah mengajarinya menulis. Kalau sekarang kewajiban orang tua kepada anak itu nyekolah nih, mondok nih, ya. Wa ayyuhsina ismahu, agar dia memberikan nama yang baik kepada anaknya. Wa ayyuzawwijahu idza balah, dan menikahkan sang anak tatkala sudah balik, ya sudah waktunya. Ya. Ada beberapa nama yang secara spesifik disebut oleh Kanjeng Nabi, dan ini nama-nama yang sebaiknya dihindari. Ini katanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Wala tusammiyanna hulamaka yasaron." Yang pertama, jangan kau namai anakmu dengan nama Yasar. Wala robahan, jangan kau kasih nama Robah.
Kalau yasar itu artinya mudah, robah artinya beruntung. Wala najihan, jangan kau kasih nama najih. Najih beda dengan najih. Najih ya. Kemudian wala aflah, jangan kau kasih nama anakmu aflah. Itu nama-nama sebetulnya nama baik. Cuma kenapa katakan Nabi? Khawatir. Fa inna taqulu asamma huwa fala yakunu fayaqulu lah. Ya. Karena engkau tatkala mencari dia, misalnya namanya robah atau untung kalau sekarang ya. Kemudian satu ketika ada orang tanya, untung ada? Gak ada. Waduh, bangkrut aku kan gitu. Nama-nama yang spesifik disebut oleh Kanjeng Nabi itu, maka kata para ulama itu hukumnya makruh, karena nanti akan menimbulkan ganjalan di dalam hati ketika namanya dipanggil-panggil tapi orangnya tidak ada di tempat. Di mana untung? Tidak ada. Tidak ada keberuntungan berarti ya. Maka memberikan nama-nama yang terbaik. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallah. Nama yang terbaik, yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah. Nama Abdullah nama terbaik. Wa Abdurrahman, dan nama Abdurrahman. Abdullah dan nama Abdurrahman. Begitu juga di dalam hadis yang lain, tasammu bi asma'il ulama, bi asma'il anbiya. Berikanlah nama dengan nama para nabi. Jadi pakai nama-nama nabi, namanya Ibrahim, namanya Musa misalnya, namanya Isa. Itu kasih nama-nama nabi, itu bagus. Dan diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, idza kana yaumal qiyamah akhrajallahu ta'ala ahlat tauhid minan nar. Nanti tatkala hari kiamat, kemudian orang-orang dimasukkan ke neraka, yang masuk neraka yang banyak dosanya itu, maka kemudian Allah akan mengeluarkan ahlut tauhid, orang yang mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah. Jadi semuanya itu akan masuk ke surga. Sebagaimana penjelasan kemarin, wa in zana wa in syaraka, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri, semuanya akan masuk ke surga. Tapi kalau dia punya dosa, maka dia dimasukkan ke neraka dulu untuk dicuci, ya, dicuci dari dosa-dosanya. Maka tatkala mereka masuk neraka itu, wa awwalu man yahruj man wafaqa ismuhu isma nabiyyin. Wa awwalu may yukhraju, pertama kali orang yang akan dikeluarkan dari neraka adalah orang yang memiliki nama yang namanya sesuai dengan namanya Nabi. Jenenge Muhammad misalnya. Tapi misalnya Muhammad ini kemudian banyak dosanya selama di dunia, mati masuk neraka. Nanti tatkala waktu pembebasan dari neraka itu, maka yang pertama kali diprioritaskan oleh Allah adalah nama orang yang namanya itu sesuai dengan nama Nabi. Dia dikeluarkan lebih dahulu. Kan untung berarti ya. Beruntung. Ya, satu ketika ada orang melahirkan di zaman Kanjeng Nabi. Kemudian bayinya dinamai dengan Al-Qasim. Al-Qasim. Kemudian orang-orang mengatakan, jangan kau namai Al-Qasim, coba tanya dulu kepada Kanjeng Nabi, boleh apa enggak pakai nama Al-Qasim itu. Maka kemudian datanglah bapaknya ini kepada Kanjeng Nabi. Maka kemudian Kanjeng Nabi bersabda, namailah anak-anakmu dengan namaku, dan jangan engkau memberi nama dengan nama kunyahku.
Nama kunyahnya Kanjeng Nabi adalah Abul Qasim. Jangan pakai nama kunyah. Kalau jenengku kon pakai gak apa-apa, Muhammad gak apa-apa. Tapi nama kunyahnya jangan. Maka di dalam maka anjurannya adalah nama itu ya nama-namanya Kanjeng Nabi. Maka survei membuktikan nama di dunia yang paling banyak adalah nama Muhammad. Itu yang paling banyak Muhammad. Saking dari banyaknya biasanya disingkat jadi M. Ya, M itu kalau satu kelas gitu, yang M itu ada berapa? M. Berapa M itu ya? Karena anjurannya memang demikian. Maka kalau kamu nggak ada M-nya, ya sudah dikasih nama M meskipun nggak masuk ke KTP. Karena repot ngurusi KTP itu ya, ngurusi ijazah, ya sudah namanya tetap. Maka kata Kanjeng Nabi, mangkana lahu salasatun minal walad. Barang siapa yang punya anak 3, walam yusamma ahaduhum bi Muhammad, salah satunya yang nggak ada nama Muhammad, punya 3 anak, salah satunya nggak ada yang dikasih nama Muhammad, faqad jahila, maka sungguh bodoh ya orang tuanya itu. Maka ini diriwayatkan ada munadin, kemudian ada yang pengumuman, ala liyakum man ismuhu Muhammad, berdiri, coba yang namanya Muhammad silakan berdiri, falyadkhulil jannah, silakan masuk surga, karamatan li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai wujud memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kesaksian daripada Imam Malik berkata, sami'tu ahlal Madinah yaqulun, aku mendengar penduduk Madinah mereka berkata, ma min ahli baitin fihim ismu Muhammad illa ruziku rizqa khair. Tidak ada satu rumah, satu keluarga, satu rumah yang di situ ada nama Muhammadnya, salah satu penghuni rumah itu ada nama Muhammadnya, kecuali di rumah itu orang-orang penghuni rumahnya itu dikasih rizki dengan rizki yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nama itu akan berkahi, barokai kepada rumah tersebut. Maka nama ya, kasih nama yang baik, tapi jangan pakai nama Allah sampai disebut dengan Allah tadi ya. Maka kasih nama para nabi, namanya orang soleh, dan nama-nama yang mengandung doa-doa yang baik. Namun jangan berhenti kasih nama selesai, tapi juga dididik dengan pendidikan yang baik. Karena nama baik saja nggak cukup. Dulu ada keluar di televisi, ya, ada polisi menangkap maling curanmor yang nyuri sepeda motor itu, ditayangkan di televisi. Siapa namanya? Di situ ditulis itu, M Rasul. Loh, itu kalau M kan Muhammad Rasul, untung nggak dituliskan Muhammad Rasulullah itu. Tapi nyuri sepeda, ya Allah, ini ngisi-ngisi. Jeneng wis apik tapi kelakuannya gak apik. Makanya tidak hanya cukup dengan nama saja, tapi bagaimana setelah kasih nama yang baik harus dikasih pendidikan yang baik pula. Jangan lupa tekan tombol karena subscribe itu gratis.